Ada 14 tahap Sobat Migran, memang agak panjang, tapi ketika tahap ini adalah nanti kita breakdown satu persatu, itu adalah sangat simpel dan sederhana. Tentunya Sobat Migran atau masyarakat yang ingin bekerja ke Korea, maka harus mempersiapkan dirinya dulu dengan kemampuan bahasa Korea. Betul. Nah, jadi bagaimana cara melengkapi atau memiliki kompetensi bahasa Korea? Tentu adalah Sobat Migran harus belajar bahasa Korea terlebih dahulu. Di mana saya bisa belajar? Anda bisa secara mandiri ya. Apakah Anda pilih untuk belajar bahasa Korea itu ke lembaga pelatihan bahasa? Silakan Sobat Migran. Tapi bahwa kompetensi di awal itu adalah menguasai bahasa Korea. Nah, atau Anda misalkan menyampaikan kepada sekolahnya, kepada gurunya, bila Anda adalah misalkan di SMK ya atau di SMU juga boleh. Sehingga nanti bisa difasilitasi di sekolahnya untuk menghadirkan guru bahasa Korea dan mengatur jadwal untuk belajar bahasa Korea. Atau mungkin saja Sobat Migran bisa menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan daerah, seperti pergi ke kantor DPRD. Silakan ya, kita sebagai masyarakat itu adalah mempunyai hak untuk bisa memiliki kompetensi. Jadi silakan Sobat Migran di daerah masing-masing boleh menyampaikan kepada pemerintah daerah atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya, ataupun mungkin ke pemerintah daerah. Nah, Sobat Migran, ketika nanti Anda sudah di awal belajar bahasa Korea, nanti ada pengumuman bahwa pendaftaran untuk lamaran ke Korea Selatan. Nah, disitulah nanti Sobat Migran harus memperhatikannya. Di mana ini bisa diketahui? Yaitu adalah di website bp2mi.go.id. Kita selalu mengumumkan di sana. Juga kami punya juga akun FB ya, Facebook. Akun kita itu adalah DIT-PP Asia Afrika. Silahkan juga bisa follow Facebooknya Direktorat Penempatan Pemerintah. Nah, Sobat Migran, pengumuman pra pendaftaran ini nanti silahkan Sobat Migran yang bisa login sendiri. Jadi tanpa pertolongan orang lain, sangat mudah. Bahkan di pengumuman kita juga, kita akan lampirkan di situ panduannya, bagaimana cara mendaftar. Itu adalah pendaftaran untuk tes bahasa dulu. Ya, untuk tes bahasa dulu. Namun, ketika nanti pendaftaran, maka nanti Sobat Migran itu sudah membuat akun masing-masing. Sehingga setiap nanti mau melihat proses perkembangan, Sobat Migran tinggal masuk ke akunnya. Nah, seperti itu. Ibaratnya kita udah punya kamar, punya kunci rumah. Kunci rumah itu kita login dengan kunci akun kita tadi. Nah, selanjutnya, maka nanti akan kita lakukan yang namanya verifikasi dokumen ya, Sobat Migran. Bahwa Mbak Karissa, tahun ini kemarin pendaftar untuk G2G Korea itu adalah mencapai 35.000 lebih. Nah, ini fantastis sekali tahun ini. Bahkan isu-isunya tahun depan itu bisa mencapai lebih dari 35.000. Nah, tapi kita bangga satu sisi bahwa masyarakat ingin bekerja ke luar negeri karena mengurangi pengangguran di dalam negeri dan membawa juga devisa ataupun uang asing masuk ke dalam negara Indonesia. Nah, selanjutnya untuk verifikasi dokumen juga Sobat Migran nggak usah jauh-jauh datang ke Jakarta, nggak usah jauh-jauh datang ke Jawa Barat, tetapi kita akan melakukannya adalah di seluruh daerah yang ada layanan BP2MI. Ya, di kantor BP3, di kantor P4, bahkan di LTSA. Jadi nanti Sobat Migran udah tidak perlu jauh datang ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Semarang, tetapi mereka juga bisa di kabupaten-kabupaten yang ada layanan kita. Nah, saat verifikasi dokumen ini adalah tentunya Sobat Migran harus hadir langsung ya, tidak boleh diwakilkan dengan membawa dokumen asli seperti yang diupload. Kemudian nanti kita akan verifikasi, petugas-petugas kita nanti akan dijadwalin ya, masing-masing pelamar itu akan dijadwalkan di tanggal berapa dia diundang untuk verdok. Tetapi untuk pemilihan lokasi verifikasi itu nanti kita berikan keleluasaan kepada si pelamar sehingga mereka sesuai dengan daerah tinggalnya. Nah,
Di verifikasi dokumen, kenapa harus adik-adik ataupun sobat migran atau pelamar harus datang? Itu memang ada yang harus kita rekam, yaitu sidik jari yang kita sebut fingerprint. Kemudian juga kita akan juga langsung memfoto wajah melalui kamera. Nah, jadi wajib datang. Nah, berikutnya jika sudah mengikuti tahap Perdok, maka nanti berikutnya itu adalah dijadwalkan untuk untuk ujian bahasa. Nah, bahwa sobat migran untuk lolos verifikasi dokumen itu pertama itu adalah lolos di tim Direktorat PP ASAP atau di BP2MI. Selanjutnya itu adalah akan di Verdok lagi oleh pihak Korea. Jadi Verdok terakhir itu adalah di HRDK. Ya, kemudian setelah lolos Verdok versi HRDK, maka diumumkanlah siapa yang memenuhi syarat untuk ujian. Berikutnya kita jadwalkan ujian, bahwa saat ini sobat migran memang ujian itu baru ada di 2 lokasi, yaitu di Jakarta dan di Semarang di kantor BP3MI. Setelah ujian bahasa, maka akan ada pengumuman, ya, akan ada pengumuman yang lulus ujian bahasa, maka akan berhak untuk ikut ujian skill test. Nah, mulai tahun ini sudah diwajibkan skill test per kemarin penerimaan untuk shipbuilding. Jadi ke depan ini akan ada dilakukan skill test seperti masa-masa sebelum pandemi dulu. Di saat pandemi memang kemarin itu adalah disederhanakan. Jadi akan berbeda jadwal EPS topiknya dengan jadwal skill testnya. Ini yang perlu sobat migran untuk notice ya. Kemudian dari jadwal skill test ini nanti akan diumumkan terkait dengan kelulusan. Jadi kelulusan di tahap skill test ini, inilah nanti yang selanjutnya mendapatkan e-sertifikat, ya, yang nanti akan dibagikan melalui sistem kita juga, yaitu bisa diunduh ataupun di download. Nah, berikutnya tentu dengan adanya sertifikat, maka sobat migran akan mengirimkan lamaran online. Nah, dengan sejumlah persyaratan seperti paspor, ya, kemarin sobat migran juga mengalami kendala terkait dengan rekom paspor yang Disnaker tidak mau menerbitkan lagi. Tapi untuk sobat migran bahwa sudah ada surat edaran juga dari Dirjen Imigrasi kepada seluruh kanim-kanim adalah dalam rangka pelayanan penerbitan pengurusan paspor bagi calon pekerja migran. Jadi sobat migran sekarang ini adalah kanim-kanim itu sudah terinformasi, sudah ada perintah surat Dirjen itu. Namun memang saat ini untuk yang mendapatkan 0 rupiah ini masih proses untuk pencabutan katanya atau ditinjau ulang Permenkumham nomor 9 tahun 2020 yang memang di Permenkumham itu mengatur harus ada rekomendasi dari Disnaker. Ternyata sekarang kan Disnaker karena dengan Sisko TKLN BP2MI sudah ditutup, maka Disnaker sendiri saat ini juga tidak bisa mendapatkan data dari BP2MI. Tetapi don't worry sobat migran bahwa untuk pengurusan paspor ini sudah ada surat edaran dari Dirjen Imigrasi sendiri. Nah, berikutnya mudah-mudahan ini bisa sambil dibaca ya. Untuk lamaran online ini juga adalah harus sesuai ketentuan ya. Sesuai ketentuan seperti petunjuk teknis yang petunjuk untuk lamaran online yang juga selalu di pengumuman kita itu kita lampirkan ya, tinggal diklik tautannya bagaimana dokumen-dokumen itu harus disiapkan. Karena kalau dokumen tidak memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk, ini nanti suka kita kembalikan karena HRDK akan strict dengan dokumen yang dipersyaratkan. Misal kabur ya, itu akan dikembalikan lagi kepada Anda. Oleh karena itu, jangan coba-coba
Kadang-kadang nih Sobat Migran barangkali ada sebagian yang kita coba aja. Disuruh scan malah difotokopi. Itu nggak bisa ya. Jadi scan dan fotokopi itu adalah sangat berbeda. Kadang-kadang difoto pakai HP-nya yang terjadi. Difoto dokumennya, ya kan? Bisa paspor nih difoto doang. Pakai HP terus diupload. Nah, ini tentunya nggak bisa. Tetapi harus scan dan harus mengikuti ininya juga, ukuran-ukurannya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya Sobat Migran, setelah lamaran online itu dikirim ke kami, maka kita juga akan verifikasi lagi. Setelah verifikasi di kita lolos, maka selanjutnya kita akan kirim ke HRDK untuk diverifikasi lagi. Nah, seperti itu ya, makanya tadi kita bilang ada tahapan yang agak lumayan panjang. Nah, tetapi kalau dijalani, semuanya itu tentunya nggak ada masalah. Karena bisa dilakukan sendiri oleh Sobat Migran. Nah, berikutnya ketika lolos di HRDK, maka data Anda akan terkirim ke roster, ya, masuk di roster. Dan itu kalau tidak lolos di sana, maka dikembalikan lagi ke BP2MI. Sendingan kita itu dikirim balik, kemudian kita hubungi lagi Anda. Tolong yang ini dibetulkan, dokumen Anda yang ini dibetulkan, begitu ya. Nah, kalau sudah lolos berarti Anda akan masuk yang namanya roster. Nah, di roster inilah Sobat Migran banyak berdoa biasanya ya, suruh orang tua ikut mendoakan, suruh teteh, suruh abang, suruh kakak. Supaya apa? Supaya ketika di roster itu bisa cepat dapat dipilih oleh user ataupun sajang. Karena begitu dipilih oleh user atau sajang, maka Anda akan menerima SLC. Yes, standar labor kontrak ataupun yang kita sebut dengan perjanjian kerja. Nah, kalau sudah dapat kontrak, maka tentunya Sobat Migran, kami akan BP2MI akan memanggil untuk mengikuti preliminary education atau kita sebut orientasi pra-pemberangkatan ya selama 5 hari. Nah, begitu mengikuti OPP, selanjutnya Sobat Migran kita jadwalkan untuk pemberkasan. Pemberkasan apa itu? Itu adalah pemberkasan untuk mengurus visa ke KVAC di Jakarta. Nah, Sobat Migran, dalam hal pemberkasan, ini ada pengumuman baru. Bahwa dulunya pada saat pemberkasan membawa uang visa untuk dititipkan di petugas BP2MI, begitu ya. Itu adalah cash, itu kan yang dulu. Tetapi mulai tanggal 21 Agustus lalu, kami sudah membuat surat edaran ke semua BP3 dan mengumumkan juga di website kami untuk para Sobat Migran ya bahwa uang visa itu harus disimpan ataupun ditaruh di rekening Bank BNI atas nama sendiri. Ya, berapa uang visa? Saat ini KVAC menentukan uang visa dan admin itu adalah 1.164.000. Jadi itu minimum ada. Kalau lebih juga nggak apa-apa, nggak akan diambil oleh pihak Bank BNI. Tetapi sekali lagi Sobat Migran, ketika Anda dipanggil untuk pemberkasan, maka siapkanlah uang visa Anda itu di rekening Bank BNI atas nama sendiri. Jadi kalau Sobat Migran belum memiliki rekening tabungan Bank BNI, boleh juga dari sekarang sudah bisa membuka rekening itu. Ya, yang Anda ini lagi mengikuti OPP atau sudah yang akan menerima panggilan OPP atau pemanggilan pemberkasan, itu silahkan disiapkan dananya. Ya, petugas BP2MI tidak lagi menerima uang cash, ya, karena kita sudah ada kerjasama dengan Bank BNI. Lalu itu bagaimana ceritanya ya, uang visa itu ditaruh di Bank BNI atas nama sendiri PMI-nya. Itu nanti pada saat Anda pemberkasan, maka Anda akan menandatangani yang namanya surat pernyataan blokir dan pencairan, ya. Jadi pada saat pemberkasan itu nanti uang visa calon PMI itu udah ada di rekening Bank BNI dan itu nantinya menandatangani surat pernyataan blokir. Jadi itu artinya adalah uang itu akan diblok dulu sejumlah uang visa. Jadi kalau Anda mau tarik nggak bisa. Mau pergi nih ke ATM, misalkan nih udah selesai pemberkasan, saya mau ambil lagi uang itu dulu. Nah, itu nggak boleh. Karena di saat itu juga sudah diblokir atau di freeze. Nah, pada saat nanti sertifikat
MCU-nya sudah keluar dari rumah sakit dan dikirim ke BP2MI, maka kami tentunya selanjutnya adalah mengurus visa Anda ke KVAC, begitu ya. Dan nanti ketika KVAC menyatakan disetujui permohonan visa atas nama contohnya adalah Budi Santoso, maka nanti atas nama Budi Santoso ini kami akan perintahkan ke Bank BNI. Ini silahkan diambil uangnya untuk dibayarkan ke KVAC. Nah, jadi nanti si Bank BNI akan mengambil uang atas nama di rekening Budi Santoso tadi, kemudian dia akan mentransfer ke rekening KVAC. Nah, jadi begitu ya, Sobat Migran. Jadi uang visa itu tidak ada lagi lintas lewat BP2MI. Nah, oleh karena itu, ini sebarkan ke teman-teman Sobat Migran atau calon pekerja migran Indonesia supaya teman-teman boleh membuka rekening Bank BNI-nya, sekalipun sekarang belum dipanggil OPP, ya nggak apa-apa, kan itu juga nggak diambil uangnya, ya itu ke rekening Anda sendiri. Nah, jadi itu informasi penting untuk Sobat Migran, salah satunya adalah yang kami sampaikan. Nah, kemudian Sobat Migran, ketika di akhir itu sudah turun visa, maka adalah kami akan panggil untuk pemberangkatan. Saat ini kita masih memanggil untuk penyiapan pemberangkatan adalah di Hotel Peninsula Jakarta. Ya sudah diadakan pelepasan, kemudian kami antar ke Soekarno-Hatta, dan Anda terbang deh ke Korea menuju Seoul Incheon. Nah,